warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wayuni dengan NIM 19.025.424.1040. Kali ini saya akan menjelaskan 10 model-model dalam komunikasi. Yang pertama itu ada model stimulus atau respon, yaitu model yang paling sederhana dalam ilmu komunikasi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua adalah model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi atau disebut dengan model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi pertama. Selanjutnya ada model Lasswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, dan pengaruhnya apa. Dalam model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi, yaitu short information, yang menciptakan sebuah pesan atau message dan dengan satu saluran atau channel kepada penerima yang kemudian membuat ulang. Pesan ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah. Yang kelima adalah model Schramm. Weber-Schramm membuat serangkaian model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954 hingga komunikasi dianggap interaksi dua individu. Model yang kedua, Schramm memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman, sumber, dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Proses feedback penting dalam komunikasi karena membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Yang keenam ada model Theodor Neukopf pada tahun 1953 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan model ABX, yaitu model yang menggambarkan bahwa seseorang atau dengan inisial A mengirim informasi kepada orang dengan inisial B tentang sesuatu atau informasi berupa X. Dalam model ini, komunikasi adalah suatu hal yang lumrah dan efektif yang membuat orang-orang dapat mengorientasikan diri mereka pada lingkungannya. Model yang ketujuh yaitu model Berlow. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Model ini tidak ada umpan balik. Selanjutnya ada model Devler. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik atau feedback. Model ini menggambarkan sumber atau short, memancarkan, dan menerima, dan tujuannya sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan oleh Schramm. Selanjutnya ada model komunikasi linier. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Sharon dan Warren pada tahun 1949. Komunikasi sebagai proses linier karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan sesuatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran. Elemen kuncinya yaitu berupa sumber yang membawa pesan dan akan diterima. Selanjutnya, model linier ini berasumsi bahwa seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Yang terakhir adalah model komunikasi interaksional. Model interaksi interaksional. Model ini dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim kembali. Sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen yang penting bagi model interaksi interaksional adalah umpan balik atau tanggapan terhadap suatu pesan.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.